sebagai host pada episode hari ini. Dan saya Tiara Mudani sebagai host kedua di episode kali ini. Kita akan membahas tentang fenomena sosial yang terjadi di kalangan Gen Z ya, terutama. Benar sekali. Nah, sebelum itu kita akan kedatangan dua narasumber spesial kita nih. Siapa ya? Siapa ya? Ya, langsung saja kita panggil. Langsung saja kita sambut narasumber kita ini. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Sapa dulu dong sobat sosiernya. Halo sobat sosial. Oke, nah ini dia dua narasumber spesial kita. Sebelum itu kenalin dulu dong siapa kalian ini, terus dari mana. Tentunya sobat sosial penasaran nih kan sama mereka berdua. Halo, aku Giska Sofiti, mahasiswi Sosiologi Universitas Bangka Belitung. Halo, aku Agan Ramadhani. Halo Giska. Halo. Halo. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast kami. Ngomong-ngomong nih, kalian semester berapa nih? Kami kebetulan baru semester 1. Iya. Kita mengundang mahasiswi yang masih semester 1 nih. Iya. Kita tanya-tanya nih tentang apa nih kita hari ini? Kita akan bahas apa nih dulu? Kita akan membahas tentang judi online ya, Wah. karena remaja sekarang Gen Z terutama lebih banyak menggunakan judi online. Betul sekali. Nah, sebelum itu nih Tia, kita kasih gambaran dulu nih ke mereka bagaimana sih tentang judi online ini. Aku dengar ya, ada di daerah Bangka Selatan ya. Benar. Itu ada seorang pemuda, betul? Betul. Nah, itu kenapa? Aku nih nggak tahu juga. Jadi ini saya pernah baca cerita berita ya, Ya. tentang judi online pada remaja. Itu dia sampai rela mencuri barang milik ayahnya Oh, untuk melakukan hebat ya. judi online dan beli narkoba. Itu beda sekali ya. Ya. Nah nih, gimana nih menurut pandangan kalian sebagai mahasiswi sosiologi terhadap fenomena seperti ini? Oke, dari aku dulu ya. Iya. Kalau menurut aku sendiri, aku melihat dari sudut pandang sosiologi, judi online ini termasuk ke perilaku menyimpang. Karena dia itu udah melanggar norma sosial dan bikin fungsi sosial di dalam keluarga itu jadi kacau. Kenapa begitu? Karena kan sekarang akses internet itu super gampang kan. Iya. Kita tinggal klik aja udah bisa main. Betul. Ini juga ya, aku sering loh buka Instagram, buka story ya teman-teman. Bukan, memang sengaja bukan mau buka judi online bukan, tapi aku sering buka story, Iya. tiba-tiba Tiba-tiba muncul. iklan kan. Iya. Nah, jadi cuma itu kan ya. Iya, Iya, sampai ada link situs entah dari mana tiba-tiba Iya. muncul. Aduh, kata sekali nih ya, untuk para anak-anak remaja nih ya, khususnya kalian nih. Harus waspada. Iya, berarti orang tua harus mewaspadai anaknya saat bermain Betul. handphone. Karena teknologi sekarang ini sudah canggih sekali. Terus juga penyebab orang ngelakuin judi online itu kan karena bisa jadi dari tekanan ekonomi kan. Iya. Tahu lah ekonomi sekarang lagi susah. Iya, betul sekali. Jadi mereka tuh kalau melihat ada peluang cepet kaya tuh langsung tergoda gitu. Apalagi Gen Z ini kan mentalnya tuh kan masih labil ya, Iya. mudah dipengaruhi. Iya betul. Apalagi kan Gen Z ini kan remaja-remaja apa yaitu rasa ingin tahunya itu sangat tinggi sekali. Penasaran banget gitu. Apalagi teman-temannya gitu menggunakan aplikasi itu bisa melakukan judi online. Dia terpengaruh ikut ikutan teman. Iya, betul sekali. Oh ya, Dapat uang secara instan. Iya, ngomong nih Giska tadi maksud dari norma dan fungsi sosial itu betul ya. Nah itu bagaimana sih sebenarnya? Aku paham. Iya. Jadi maksudnya itu judi online itu kenapa bisa disebut kenapa bisa dikategorikan melanggar norma sosial dan fungsi sosial? Itu karena kan dia udah nabrak aturan-aturan yang kayak hukum, moral, agama, sampai sopan santun. Kelakuan kayak gitu juga bisa bikin fungsi sosial di keluarga itu jadi rusak, hubungan keluarga jadi hancur, perekonomian tidak stabil, serta pelaku judi online ini tidak bisa melakukan peran sosialnya dengan baik. Betul sekali. Makanya yang tadi masuk berarti penyebabnya dari faktor ekonomi yang mencuri barang milik orang tuanya. Ngeri sekali ya. Nah itu menurut pandangan Giska nih. Iya. Nah kita tanya lagi dong. Gimana nih pandangan Alia? Iya. Menurut saya dari kacamata psikologi, orang yang sudah kecanduan judi online itu tidak bisa berpikir secara jernih lagi. Mereka jadi cuek sama keadaan, resiko, kayak yang penting bisa dapat uang gitu. Betul, betul. Gitu. Akibatnya muncul ini apa? Berhutang sana sini, mencuri, pinjol, melakukan pinjaman online untuk mendapatkan uang. Betul sekali ya. Tapi ya dari kita bermain judi online ini kan, udah nggak, dia tuh remaja sekarang kan mikir kalau nggak ada modal lagi, tentunya pasti dia akan mencari modal lagi. atau dia Berhutang. Iya berhutang. Tapi ya lebih bisnya lagi, katanya
ada orang yang bermain judi online, melakukan pinjol, sampai dia tuh udah dikejar-kejar sama bayar, Tekanan mental. iya, Bener. hingga akhirnya dia tuh bunuh diri, benar ya. Benar. Berarti sangat bahaya juga ya judi online Bahaya ini. sekali tuh. Tekanan mental. Iya, Karena betul. untuk mencari modal main judol dan mencari modal untuk menutup hutang tadi. Iya, ngeri ya. Nih, nah, bagaimana nih dampak dari bermain judi online ini? Kalau dampak sih kalau bagi Gen Z itu berbahaya banget karena Gen Z itu sangat mudah akses ponselnya. Iya, benar. Jadi Lebih pandai menggunakan iya, daripada orang betul, tua. terpengaruh akibat coba-coba sekali. Iya, Jadi ketagihan, iya. iya. Apalagi kalau misal judi online gitu, pertama kita mendapat gitu kan, dapat duit, Hmm. terus kita coba lagi gitu dengan diiming-imingi kalau kita menang dapat berkali-kali Iya, lipat. kadang juga ya. Itu trik ya. Iya. Cuma janji manis. Iya. Jadi baru sama siapa nih, Gis? Terus akibatnya banyak anak sekolah, anak kuliah yang mengorbankan uang tabungan, uang kuliahnya untuk bermain judi online karena permainan hal sepele tersebut. Tapi Banyak yang dikorbankan. tapi kasihan juga nih sama mahasiswa, orang tuanya kan mengasih Iya, uang sudah bekerja gitu kan, untuk untuk pendidikan pendidikan. sehari-hari juga, Malah malah melakukan- disalahgunakan ya. Iya. Iya. Ngeri sekali ya teman-teman. Nah, ternyata juga bukan hanya orang tua ya yang bermain itu. Iya, malah lebih banyak dengan generasi sekarang. Iya, daripada benar. anak Akses tua. internet yang mudah. Benar sekali. Nah, saran sih ya untuk penggunaan teknologi ini kita harus pintar. Jangan sampai kita terjerumus untuk Melakukan hal yang negatif. Iya, betul sekali. Nah, nih kasih dong solusi kepada sobat-sobat software agar tidak terjerumus ke judi online. Itu termasuk penyimpangan. Iya, itu ada Kalau saran dari aku sih supaya nggak kejebak judi online, kita tuh harus pintar-pintar cari teman. betul Betul, sekali. Itu utama. Ya utama karena circle pertemanan itu Mempengaruhi banget kan. mempengaruhi kehidupan kita. Iya. Terus kita juga harus mengisi kekosongan hari-hari kita tuh dengan hal-hal yang positif agar kita tuh tidak terpikirkan untuk melakukan hal negatif. Iya, benar-benar itu. Iya, ternyata ya. Ngeri banget. Dampaknya itu untuk kehidupan itu Iya. sampai mental itu Iya. jadi terganggu ya. Iya, ngomong-ngomong nih ya. Kok mereka lebih tahu? Iya, Jangan lebih mereka pengalaman. pelakunya. Kami kan sebagai mahasiswi sosiologi ini kan Melakukan penelitian. sering mengamati orang-orang sekitar apa yang lagi yang lagi ada di masyarakat. Wah, ini sosiologi banget nih. Padahal mereka harusnya Iya, loh. bagus banget ya. Udah mulai berpengalaman tentang fenomena sosial Iya, ini. sudah peka terhadap lingkungan Iya. sekitar. Bukan hanya peka terhadap pasangan Iya. ya. Aduh, bagus dong untuk kalian ini. Oke teman-teman, jangan sampai kalian ini terjerumus sama judi online ya. Ingat itu. Karena Iya. itu bukan hanya Merugikan diri sendiri, tapi juga merusak masa depan kalian. Merugikan orang banyak. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Alia dan Dan Giska Giska. sudah meluangkan waktunya. Untuk sharing-sharing lebih dalam lagi nih, kita akan undang lagi pada episode dari selanjutnya. Selanjutnya. Iya, betul sekali. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya.